Pemerintah Kota Kendari melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Kota Kendari tahun 2023, bertempat di Gedung Balai Kota Kendari, Kamis 16 Maret 2023. Musrembang dihadiri PJ Wali Kota Kendari, Asmawato Sepu, anggota DPRD, Forkopimda, pejabat OPD, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan media, tokoh perempuan dan lingkungan, dan stakeholder dalam lingkar sinergitas pemerintah Kota Kendari. Musrembang RKPD Kota Kendari tahun 2024 mengusung tema akselerasi pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini selaras dengan rencana kerja pemerintah provinsi tahun 2024. Tujuan Musrembang dalam rangka penyelarasan prioritas untuk agenda pembangunan Kota Kendari tahun 2024, sinkronisasi usulan Musrembang tingkat kelurahan kecamatan hingga forum konsultasi publik dan penajaman program subkegiatan dalam indikator kinerja perangkat pemerintah daerah tahun 2024. Isu strategis pemerintah Kota Kendari tahun 2024 mengemuka tentang penyediaan infrastruktur perkotaan perumahan, pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tentu pada kesempatan ini saya kembali mengajak kepada kita semua hadirin untuk tak henti-hentinya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita yakini hanya karena pertolongan dan perlindungannya atas limpahan rahmat dan karunia sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga bisa hadir bersama-sama dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Kendari tahun 2023 sebagai tahapan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta beberapa aturan turunannya diantaranya Permendagri 86 tahun 2017, Permendagri 70 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019, dan tindak lanjut dari Permendagri tersebut telah mengamanatkan bahwa tahapan perencanaan dimulai dari Musrembang tingkat kelurahan, Musrembang RKPD tingkat kecamatan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD yang juga kita laksanakan di tempat ini, kemudian forum perangkat daerah, hingga Musrembang RKPD tingkat kota yang kita laksanakan pada hari ini, telah menghasilkan sebanyak 440 usulan prioritas dalam Musrembang kecamatan dan kelurahan, serta 2.139 usulan yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Tepuk tangan untuk output dari pelaksanaan tahapan Musrembang dalam rangka perencanaan tahun 2024, terutama bagaimana jumlah pokok-pokok pikiran itu 3 kali lipat dari usulan. Artinya pimpinan dan anggota DPRD kita sangat intens menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kota Kendari ini. Seluruh tahapan tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam rangka memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, sehingga rencana kerja pemerintah daerah yang disusun mampu mengakomodir kebutuhan nyata masyarakat. Musrembang ini dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang kecamatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tahun 2024 mendatang adalah tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kota Kendari periode 2023-2026 sebagai dokumen transisi dalam bidang perencanaan. Dengan berpedoman pada RPD Kota Kendari, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun 2024 mengusung tema akselerasi pembangunan infrastruktur
dan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut selaras dengan rencana kerja pemerintah nasional tahun 2024 yang berfokus pada mempercepat. Selamat datang Pak Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami, walaupun kami tahu hari ini beliau melaksanakan rapat koordinasi teknis pembangunan tingkat provinsi. Tapi karena Kota Kendari alhamdulillah menjadi salah satu prioritas yang oleh pemerintah provinsi harus diasistensi secara terus-menerus. Terima kasih Pak Kepala. Kami lanjutkan. Tema RKPD 2024 untuk Kota Kendari selaras dengan rencana kerja pemerintah nasional tahun 2024 yang berfokus pada mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta tema rencana kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang menitik beratkan pada upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Sinkronisasi arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan akan menstimulir akselerasi pembangunan daerah di berbagai sektor sehingga dampaknya dapat dinikmati bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati, kita patut bersyukur beberapa hal konstruktif yang telah kita capai di tengah kondisi perekonomian nasional dan dunia yang labil. Tentu saja kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat, serta berdampak pada capaian target-target pembangunan yang telah direncanakan. Capaian target pembangunan Kota Kendari secara makro berdasarkan data statistik sampai akhir tahun 2022 menunjukkan hal positif di antaranya. Pertama, persentase penduduk miskin di tahun 2022 sebesar 4,57%. Persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan di mana tahun 2021 sebesar 4,87%. Namun, pada sisi lain, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2021 sebesar 5,19% dan untuk tahun 2022 menjadi 5,23% atau ada kenaikan kurang lebih 0,4%. Ini warning bagi kita semua bahwa terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka karena posisi Kota Kendari sebagai kota transit, kota yang menjadi epicentrum bagi wilayah yang ada di sekitar Kota Kendari untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan di wilayah ini. Yang kedua, indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebesar 84,15%, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 84,51%, menduduki peringkat keempat nasional dan insya Allah menjadi peringkat pertama di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,86%, mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 4,94%. Selanjutnya, Gini rasio tahun 2021 sebesar 0,362 meningkat di tahun 2022 sebesar 0,390. Dan terakhir, pendapatan per kapita di tahun 2021 sebesar 67,58 juta rupiah meningkat pada tahun 2022 sebesar 74,16 juta rupiah. Seiring dengan pencapaian target pembangunan Kota Kendari tersebut, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian kita bersama pada tahun 2024 nanti adalah: pertama, penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan dan pemukiman. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata. Yang ketiga, peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Yang keempat, pembinaan ideologi, tata kelola kependudukan dan reformasi birokrasi. Yang kelima, optimalisasi pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, maka pemerintah Kota Kendari merencanakan prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu pertama, peningkatan daya saing ekonomi, pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Yang ketiga, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketangguhan kota. Yang keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien. Dan yang kelima adalah peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan konflik sosial. Bapak, Ibu, hadirin peserta Musrenbang yang saya hormati. Keberhasilan dalam perencanaan merupakan indikator utama dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama sinergis dan dukungan praktis dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari untuk terus berinovasi dalam setiap kesempatan dengan berorientasi pada substansi, melalui pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial, agar segera dipetakan dan dicarikan formula penanganan yang efektif dan efisien atas permasalahan yang muncul. Hari ini adalah puncak dari rangkaian proses yang sangat panjang. Melalui Musrenbang RKPD tahun 2024 sebagai wadah untuk merangkum, menyelaraskan dan serta mensinergikan atas semua program kota dengan provinsi dan nasional. Untuk mendapatkan dokumen RKPD 2024 yang berkualitas, terintegrasi dan responsif, maka dibutuhkan jalinan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder di daerah ini, baik melalui langkah-langkah inovasi maupun melalui perluasan jejaring pembangunan lintas sektor, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 nanti akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, sekaligus mampu menjawab isu-isu yang strategis dan tantangan yang ada secara tepat dan tuntas. Pada jangka panjang, kita semua telah berkomitmen untuk menjadikan Kota Kendari sebagai role model pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan, yang berperan sebagai hub konektivitas regional Sulawesi. Yang dalam hal ini, alhamdulillah kita didukung oleh pemerintah pusat melalui Bappenas dan juga mudah-mudahan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Japan International Corporate Agency atau JICA, sehingga dalam konteks ini maka paling tidak 7 aspek yang harus menjadi perhatian sebagai pendekatan dalam mewujudkan mimpi dan harapan jangka panjang, yaitu yang pertama, integrasi program strategis yang menjadi prioritas pembangunan untuk layanan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian yang kedua, menjadikan regulasi sebagai arahan kebijakan manajemen pengelolaan perkotaan. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik kota melalui desain pengembangan dan manajemen perkotaan modern. Yang keempat, membangun serta mengembangkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan perkotaan. Yang kelima, penataan pemukiman termasuk langkah antisipatif penanganan bencana secara komprehensif. Yang keenam, penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat selama 24 jam. Kemudian yang ketujuh adalah membangun dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. Hadirin peserta Musrenbang yang saya banggakan, di akhir sambutan ini perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari atas dukungan yang luar biasa yang telah diberikan kepada pemerintah kota sehingga rangkaian pembangunan Kota Kendari dapat berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan. Penghargaan dan ungkapan yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Forkopimda atas kerjasama sinergis yang sudah terjalin harmonis selama ini. Kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tokoh masyarakat, lembaga perwakilan, organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan, organisasi profesi, asosiasi, dan seluruh pihak yang membantu terselenggaranya rangkaian pembangunan kota, saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Tuhan yang Maha Kuasa, saya mohonkan imbalan kebajikan atas dedikasi dan pengabdian kita semua. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, terutama Direktur Regional 2, para Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas untuk menyediakan waktu dan memberikan materi dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Kendari tahun 2023 untuk masa perencanaan 2024 ini. Semoga pelaksanaan Musrenbang RKPD ini dapat menghasilkan terobosan pemikiran dan strategi percepatan pembangunan Kota Kendari
sehingga bermanfaat di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara Musrenbang RKPD tingkat Kota Kendari tahun 2023 untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 saya buka dengan resmi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Kendari, Cornelius Padang, mengawali gelaran Musrembang dengan mengurai latar belakang dan tujuan penyelenggaraan Musrembang 2023. Cornelius juga menjelaskan polarisasi penyelenggaraan Musrembang yang efektif dalam menampung berbagai usulan masyarakat demi penyelenggaraan pembangunan daerah secara konstruktif sesuai penajaman subkegiatan pembangunan daerah 2024. Bapak Wali Kota hadirin yang saya hormati, perkenankan kami melaporkan secara singkat beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan Musrembang RKPD Kota Kendari tahun 2023 ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang ketiga, Permendagri 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kemudian yang keempat, Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemudian Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta Kepmen 050 3708 tahun 2020 tentang verifikasi, validasi, pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD, selamat datang Pak Andi Sololipu. Adapun tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD tingkat Kota Kendari, yang pertama adalah kita akan melakukan penyelarasan prioritas atau tema pembangunan Kota Kendari tahun 2024 dengan tema atau prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara serta tema atau prioritas pembangunan nasional tahun 2024. Yang kedua, menyepakati usulan prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam rancangan awal RKPD Kota Kendari serta penyelarasan dengan arah kebijakan yang telah diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kota Kendari tahun 2023-2026. Yang ketiga, penajaman program kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja dalam rancangan kerja perangkat daerah atau Renja perangkat daerah tahun perencanaan 2024. Dan yang keempat adalah sinkronisasi usulan prioritas Musrembang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, serta usulan reses DPRD yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran ke dalam rencana perangkat daerah tahun perencanaan 2024. Adapun output atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Musrembang RKPD ini adalah yang pertama, tersusunnya rancangan rencana kerja pemerintah daerah Kota Kendari tahun perencanaan 2024. Itu tujuan utama dari pelaksanaan atau output yang kita harapkan dari pelaksanaan Musrembang RKPD ini. Kemudian dalam rangka memaksimalkan hasil atau output pelaksanaan Musrembang ini, kami hari ini menghadirkan narasumber yang kami anggap punya kompetensi terkait perencanaan pembangunan yang akan kita tuangkan dalam dokumen perencanaan tahun 2024 mendatang, yaitu yang pertama tentunya Bapak PJ Wali Kota Kendari, kemudian nanti juga dalam rangka sinergitas pemerintah daerah dan DPR, Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, kemudian telah hadir juga secara online Bapak Direktur Regional 2 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas. Beliau ini membawahi Regional Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Muhammad Raudo, STMPP PhD. Kemudian sebentar akan hadir Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Robert STMT dan Akademisi Unhalu, Dekan Fakultas Ekonomi Unhalu Bapak Profesor Dr. Arifuddin SE MSI.
Adapun peserta kegiatan musrembang ini diikuti oleh pemangku kepentingan yang ada di Kota Kendari, baik itu Forkopimda, pimpinan dan anggota DPR, perangkat daerah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok perempuan atau anak, LSM lingkungan, dan media yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang ada, yang jumlahnya kurang lebih 200 orang. Bapak Ibu, Bapak Wali Kota, seluruh peserta musrembang, kami berharap melalui forum musyawarah rencana pembangunan atau musrembang RKPD Kota Kendari tahun 2023 dalam rangka penyusunan perencanaan tahun 2024 ini dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif, solutif, dan inovatif dalam rangka penajaman dan penyelarasan program kegiatan dan subkegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 mendatang. Akhirnya sebagai penutup, kami mohon perkenan Bapak Wali Kota kiranya berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara musrembang RKPD tingkat Kota Kendari tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang mungkin kurang yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, khususnya berkaitan dengan penempatan atau kursi Bapak Ibu sekalian. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam musrembang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, yakni PJ Wali Kota Kendari Asmawato Sepu. Dalam RKPD tahun 2024 nanti, pada dokumen perencanaan sudah kita tetapkan tema RKPD-nya adalah akselerasi pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu ada asbabun nusul atau ada hal yang mendasari mengapa kita mengambil tema ini. Yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Disadari bahwa kota ini sudah terbangun sebagai ibu kota provinsi, maka dengan usianya yang tahun ini menginjak usia 192 tahun, jadi infrastrukturnya sudah ada, tinggal kita melanjutkan saja. Artinya perlu percepatan lagi untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, daya saing ekonomi. Disadari betul bahwa potensi sumber daya alam Kota Kendari ini sangatlah minimalis. Kita mungkin hanya punya, kalau berbicara sisi SDA, kita hanya punya tambang galian C yang di Pasir Nampo, itu pun sekarang sudah dihentikan. Mungkin ditambah dengan galian C, ya bahan timbunan yang ada di Alolama, di Abeli Dalam, dan lain sebagainya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang sangat-sangat, artinya seperti kabupaten kota lain yang ada di sekitar Sulawesi Tenggara, di sekitar Kendari ini. Nah, oleh karena itu, daya saing ekonomi ini kita ingin wujudkan bagaimana menjadikan daerah ini sebagai atau memiliki peran strategis dalam rangka menjadi hub, ya, penghubung konektivitas antar wilayah minimal di Sulawesi Tenggara, dan syukur-syukur kita bisa mengambil peran di tingkat regional Sulawesi, dan itu sekarang sudah mulai terbukti. Orang atau pengusaha atau investor yang akan ke Morowali pasti lebih cenderung lewat di Kota Kendari ini, melintas di Kota Kendari, syukur-syukur menginap satu malam di Kota Kendari, pulangnya mudah-mudahan masih bisa menginap lagi di Kota Kendari. Nah, ini peluang yang harus kita tangkap. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, maka ini aspek lingkungan, dan terutama kita sudah punya komitmen bersama untuk menjadikan Teluk Kendari itu sebagai halaman depan kota yang memang luar biasa potensinya, baik itu sisi perikanan maupun sisi ekonomi lainnya. Manakala pelabuhan perikanan samudra sudah ditingkatkan menjadi hub dalam konteks pendistribusian hasil tangkapan ikan dari laut yang ada di timur, yang mana harus masuk ke PPS Samudra, Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, maka ini harus kita juga mengambil peran di sana. Nah, di sisi lain pariwisata mungkin bisa kita kedepankan di Teluk Kendari itu. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita kemudian menetapkan tema untuk RKPD 2024 yang berbunyi akselerasi pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selanjutnya dari sisi administrasi saya pikir lanjut saja karena semua kita sudah paham bahwa Kota Kendari terdiri dari 11 kecamatan, 65 kelurahan dengan karakteristik 30 kelurahan ada di pesisir dan 35 kelurahan ada di non pesisir. Dengan jumlah penduduk hari ini sejumlah 356.747 jiwa. Lanjut, tadi capaian indikator makroekonomi sudah saya sampaikan, terjadi peningkatan untuk beberapa hal, tetapi kemudian terkait dengan pengangguran terbuka kita memang ada tambahan 0,4%. Ini menjadi warning sekali lagi bagi kita semua. Terkait inflasi juga alhamdulillah kita di 2022 di angka 7,11, tetapi di 2023 kemarin sampai bulan Februari itu terjadi penurunan. Bahkan kita untuk bulan ke bulannya kita mengalami deflasi 0,43%. Secara makroekonomi lainnya IPM kita ada di peringkat 4 nasional di bawah kota Jogja, kemudian kota Banda Aceh dan kota Jakarta Selatan. Selanjutnya tujuan pembangunan daerah dalam RK atau RPD untuk 2023-2026 itu kita tetapkan 6 hal. Yang pertama meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, serta tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga mewujudkan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah Kota Kendari ini sebenarnya berbicara pelayanan publik, kita sudah berhasil menyatukan seluruh layanan publik dalam satu mall atau mall pelayanan publik yang ada di kantor wali kota ini, dan ini adalah salah satu dari 25 kota atau daerah ibu kabupaten kota yang sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden. Ini prestasi luar biasa sebenarnya bagi Kota Kendari. Tinggal sekarang bagaimana kemudian kebijakan yang sudah ada kita operasionalkan secara benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dari pendirian mall pelayanan publik ini. Bahkan terima kasih dari jajaran Polres, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa pelayanan Polresta juga sudah disatukan di mall pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudian yang kelima meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas, dan keenam adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dari tujuan RPD tersebut maka paling tidak ada 5 isu strategis. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan dan pemukiman. Terkait hal ini maka terima kasih kepada Pak Direktur Regional 2 di Bappenas. Kemarin kami sudah diberi kesempatan pada minggu lalu untuk memaparkan seperti apa konsep pembangunan Kota Kendari sebagai kota berkelanjutan, kaitannya dengan ingin dijadikan sebagai role model atau kota percontohan dari 514 kabupaten kota di Indonesia, maka insya Allah Kota Kendari akan terpilih menjadi satu dari 40 yang menjadi percontohan. Tentu ini tantangan yang luar biasa sebenarnya bagi pemerintah kota dan masyarakat. Kita harus mengambil ya peran dalam rangka penentuan role model ini sehingga dukungan pembiayaan itu tidak kita dasarkan hanya pada PAD kita yang sangat minimalis, tetapi kemudian memang kita masih butuh dukungan dari alokasi pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata. Yang ketiga, peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Yang keempat adalah pembinaan ideologi tata kelola kependudukan dan reformasi birokrasi. Sebagai informasi bahwa dalam rangka mewujudkan isu-isu strategis yang sudah dituangkan dalam RKPD 2024, maka Pak Kepala Bapeda kami laporkan hari ini kami menerima perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan Kota Kendari pada tanggal 6 April 2023 ini sebagai tempat pelaksanaan rapat koordinasi nasional organisasi sosial masyarakat se-Indonesia yang insya Allah akan dihadiri kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Ini adalah peluang-peluang yang harus kita tangkap. Oleh karenanya terima kasih Pak Gubernur sudah menunjuk Kota Kendari sebagai tempat pelaksanaan, dan insya Allah Kota Kendari siap untuk melaksanakan itu. Nanti tinggal Kepala Badan Kesbang
Pak Kabankesbang tolong berkoordinasi dengan Dirjen Polhum Kemendagri terkait persiapan ini, karena tanggal 6 April itu sudah dekat, apalagi di suasana Ramadan. Tetapi apapun itu harus kita tangkap peluang-peluang seperti itu, karena saya yakini kalau 1.000 peserta dan pesertanya adalah kepala daerah, ketua DPRD, saya yakin beliau-beliau ini tidak hanya membawa uang 100.000 rupiah, membelanjakan di Kota Kendari ini tidak hanya 50.000 rupiah, pasti lebih dari itu. Kalau 1 juta saja kali 1.000 orang, berapalah jumlahnya yang masuk di Kota Kendari pada kurun waktu 1-2 hari. Peluang-peluang ini yang harus kita tangkap Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah optimalisasi PAD dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu arah kebijakan tahun 2024 adalah penguatan daya saing ekonomi dan sosial melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis masyarakat. Alhamdulillah langkah-langkah terkait memastikan bahwa kota itu bisa tangguh dari bencana sudah kita lakukan jauh hari sebelum bencana yang tidak kita harapkan datang. Jadi 5 bulan yang lalu Pak Indra, ya Sekda Senior, kata Pak Alamsa, kata Pak Ketua ini, 5 bulan lalu kita sudah bentuk Satgas dan sudah bergerak. Alhamdulillah seandainya tidak kita bentuk Satgas pada saat itu, dengan 2.000 lebih pohon yang sudah kita tebang, kita pangkas, saya tidak bisa membayangkan pada saat bencana hidrometeorologi kemarin tiba-tiba muncul di Kendari ini mau seperti apa. Sedangkan kita sudah bergerak saja, masih ada kurang lebih 298 pohon yang tumbang pada momen itu. Oleh karena itu maka prioritas pembangunan itu ada 5 dengan berbagai langkah strategis yang sudah dirumuskan dalam dokumen RKPD yang mungkin ini sudah pernah dibahas bersama baik dalam forum musrenbang, tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian diskusi publik atau termasuk dalam forum OPD. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, slide terakhir yang ingin kami sampaikan kepada kita semua dalam forum ini langsung ke hasil musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kembali slide saya ya. Inilah tadi yang kami bacakan dalam sambutan. Jadi ada 440 usulan prioritas yang lahir dari musrenbang kelurahan dan kecamatan. Terima kasih kepada Pak Lurah dan Ibu Lurah termasuk Pak Camat di 11 kecamatan karena ini luar biasa usulannya. Mudah-mudahan kita doakan APBD kita bisa mengakomodir semua usulan, baik usulan musrenbang maupun usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kendari. Jadi 5 kali lipat Pak Ketua. Ya. Tapi itulah artinya, mohon maaf saya tidak melihat sesuatu yang aneh dari usulan ini karena apa, inilah buktinya bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari itu bekerja turun ke masyarakat. Ya, bagaimana aspirasi masyarakat kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Karena kalau tidak masuk dalam pokok-pokok pikiran, tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem, maka yakinilah bahwa itu tidak akan pernah kita rencanakan dan tidak bisa kita alokasikan terkait kegiatan atas aspirasi masyarakat tersebut. Lanjut. Terkait dengan hal itu, maka kebetulan hadir Pak Direktur Regional 2 di Bappenas. Ini sudah kami sampaikan, Pak Kepala Bapeda kebetulan mendampingi kami di Bappenas kemarin. Usulan ini sudah kami sampaikan ke Bappenas. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dalam perencanaan 2024 nanti, sehingga Kota Kendari ini punya cita-cita atau punya mimpi sebenarnya menjadi kota yang bisa menjadi hub konektivitas regional Sulawesi, paling tidak Sulawesi Tenggara sendiri, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Dokumen-dokumen ini sudah kami sampaikan secara tertulis dan ini adalah masukan dari OPD, dari pimpinan dan anggota DPRD, dan dari masyarakat itu semua. Terakhir, slide-nya bagaimana kita ingin, slide terakhir. Dalam RKPD 2024, maka target indikator kinerja yang mudah-mudahan bisa kita capai dengan penyusunan RKPD ini adalah yang pertama, pertumbuhan PDRB kita di angka 5 atau 6% sampai 6%.
Nah, kemudian yang kedua, tingkat pengangguran terbuka kita di angka 5,5 atau 5,0, ada penurunan. Kemudian angka kemiskinan kita di 4,5 atau menurun sampai 4,0%. Kemudian gini rasio juga kita berharap di angka 0,375, paling tinggi dan paling rendah di 0,350. IPM kita yang sudah baik, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menaikkan lagi IPM-nya. Kemudian angka inflasi, kalau sekarang masih di angka 6, sekian persen, maka kita berharap di tahun 2024 akan menjadi 5,0 atau 4,0%. Dan terakhir adalah pendapatan per kapita kita di angka 74 juta sekian atau hampir mencapai angka 75 juta per tahun bagi per kepala keluarga. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai bahan diskusi kita nanti. Silakan Bapak Ibu, terutama pakar dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah punya pengalaman dari organisasi sosial kemasyarakatan, silakan, kami siap untuk menerima masukan saran dalam rangka menyempurnakan dokumen perencanaan Kota Kendari untuk tahun 2024. Kepada Pak Direktur Regional 2, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaannya dan kami sangat berharap masukan-masukan konstruktif dalam rangka menjadikan Kota Kendari ini sebagai role model pembangunan kota yang berkelanjutan dan menjadi konektivitas di regional Sulawesi ini. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila hal yang kurang. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, dari 35 anggota DPRD Kota Kendari yang ada saat ini. Tentu apa yang menjadi fungsi tugas yang melekat ini juga merupakan bagian yang kami selalu berkolaborasi kepada pemerintah kota dan semua pihak agar apa yang menjadi tugas atau fungsi yang melekat kepada kami ini bisa betul-betul kita maksimalkan sesuai sumpah, janji dan beban tugas kewenangan yang ada kepada kami. Ya, coba kasih ya. Jadi aktualisasi peran DPR itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh DPRD Kota Kendari sesuai fungsi, hak tugas dan kewenangan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kami dalam pelaksanaan tugas juga sudah ada ya aturan, termasuk salah satunya tata tertib DPRD Kota Kendari yang sudah memberikan garis bahwa bagaimana pelaksanaan fungsi tugas itu untuk setiap anggota DPR dan lembaga DPR itu mengambil acuan dan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas yang kami lakukan. Ya, lanjut. Bentuk aktualisasi yang dilaksanakan DPRD Kota Kendari itu, ya ini dalam pelaksanaan 3 fungsi DPR. Ya, yang kedua pelaksanaan tugas dan kewenangan. Yang ketiga pelaksanaan reses, ya, dan yang keempat penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kendari dalam bentuk pokir yang kalau Pak Wali tadi sampaikan sudah 2.139, ini hampir 5 kali lipat dari pemerintah Kota Kendari. Ya, inilah bagian-bagian yang ingin kami sampaikan pada saat ini. Ya, lanjut. Dari 3 fungsi yang melekat itu, ya pertama itu fungsi pembentukan perda. Ya, DPRD Kota Kendari selama PJ Wali Kota Kendari dan periode-periode sebelumnya saya rasa itu sudah banyak melahirkan perda-perda yang memang dibutuhkan oleh pemerintah kota, ya, baik melalui usulan pemerintah Kota Kendari maupun itu hak inisiatif yang lahir dari DPRD Kota Kendari. Tentu yang baru-baru kita tetapkan itu adalah perda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anual Kota Kendari dan perda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat itu lain dan prekursor narkotika. Karena ini terkait dengan pejabat wali kota Kendari yang sekarang ini, insya Allah bagaimana pelayanan PDM yang ada sekarang ini juga harus ditindaklanjuti dengan lahirnya perda yang betul-betul ini bisa menjadi solusi dari persoalannya dari pemerintah kota tentang
PDM Kota Kendari yang dari tahun gajah ini belum ada penyelesaian, dan kami berharap bahwa mudah-mudahan air bersih Kota Kendari yang bisa melalui pemerintah kota ini bisa dimaksimalkan, termasuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak agar harapan dari masyarakat Kota Kendari terhadap ketersediaan air minum ini betul-betul bisa dilakukan, ataupun juga komunikasi dengan pihak ketiga ataupun juga pemerintah provinsi ini tetap dilakukan agar ini sesuai dengan harapan kita seluruh masyarakat Kota Kendari terhadap pelaksanaan atau pelayanan air bersih. Selanjutnya, lanjut ya. Ini fungsi anggaran ya. DPD Kota Kendari bersama pemerintah Kota Kendari selalu menetapkan ya APBD Kota Kendari. Dan perlu saya sampaikan di sini, sejak pemberlakuan SIPD, termasuk Pak PJ Wali Kota Kendari adalah yang menangani SIPD tingkat pusat, di tahun 2020 ya, 2019 pelaksanaan sistem SIPD itu, ya pada waktu itu Kota Kendari masuk 3 besar untuk penetapan APBD tepat waktu berbasis SIPD dari pemerintah pusat. Artinya ini menjadi sesuatu hal yang selalu kita laksanakan, sehingga di DPRD Kota Kendari ini kita sudah membuat kalender legislatif. Kalender legislatif ini adalah untuk menjadi pedoman kita atau warning buat kita untuk semua agenda-agenda yang diatur undang-undang atau peraturan pemerintah tentang APBD, baik perubahan atau APBD dan hal-hal yang lain, ini sudah ada di dalam kalender DPD Kota Kendari. Sehingga kalau pemerintah kota terlambat mengajukan, maka ya pasti kita langsung menyampaikan bahwa pemerintah kota, atau tidak ya pasti kami bersurat untuk agar pelaksanaan pembahasan ataupun juga tahapan-tahapan itu sesuai tepat waktu, dan itu bisa kita buktikan selama beberapa tahun pembahasan atau penetapan APBD Kota Kendari untuk Sulawesi Tenggara itu selalu yang pertama di Sulawesi Tenggara, insya Allah. Dan hari ini dengan adanya prestasi yang kami dapatkan itu, DPRD DKI Jakarta yang hari ini insya Allah setelah jam kedua ini kami terima, ini akan melakukan kunjungan ya, kunjungan ke DPRD Kota Kendari tentang ya bagaimana pelaksanaan penjadwalan kegiatan-kegiatan DPR sehingga ini bisa sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Karena kita untuk DPRD Kota Kendari mungkin yang kalau Sulawesi Tenggara ini paling sibuk, karena agenda yang sudah kita awali dengan permintaan ya, usulan penjadwalan sebelum kita bamus itu dari semua AKD yang ada, ini kita sudah minta dan semua itu kita putuskan dalam bamus yang kita tetapkan setiap bulan. Dan jujur, ya terkadang dari 30 hari itu lebih banyak agenda daripada hari. Ya, hampir setiap bulan 60 agenda yang kita tetapkan setiap bulan yang terjadwal DPD Kota Kendari ini menjadi tugas ataupun juga koordinasi yang kita lakukan dari semua pihak, termasuk aspirasi yang masuk DPD Kota Kendari, karena kita tahu, kita paham untuk penyampaian aspirasi tertinggi se-Indonesia itu ini ada di Sulawesi Tenggara, terkhusus itu di Kota Kendari. Ya. Selanjutnya fungsi pengawasan yang ketiga. Ya, ini adalah untuk mengontrol, menjaga supaya semua tindakan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. DPD Kota Kendari melalui fungsi pengawasan ini bisa kita lakukan beberapa dengan rapat kerja ya, bersama mitra komisi dari alat kelengkapan yang ada, termasuk rapat dengar pendapat ataupun rapat pandangan umum, termasuk peninjauan lapangan dan bagaimana pengaduan masyarakat ini bisa kita tindak lanjuti sehingga melahirkan sebuah fasilitasi yang bisa menyelesaikan persoalan itu, ataupun juga dalam bentuk rekomendasi yang bisa kita keluarkan untuk bagaimana ditindaklanjuti oleh
pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Kendari agar ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Ya, lanjut. Bagaimana dengan atas tugas dan kewenangan DPR? Kita DPD Kota Kendari juga kemarin sesuai tugas yang sudah dilakukan. Kalau sebelumnya di tahun sebelumnya kita sudah melahirkan seorang wakil wali kota Kendari yang lahir dari tangan DPR, itu adalah merupakan bagian tugas yang kami lakukan. Dan ini sudah menjadi contoh dan hampir semua daerah datang ke Kota Kendari untuk bagaimana pelaksanaan pemilihan wakil wali kota Kendari yang sangat luar biasa dan belum pernah dilakukan di daerah lain. Ini sangat luar biasa termasuk Koltim kemarin dan beberapa daerah lain, dan itu mungkin termurah se-Indonesia karena tidak ada anggarannya. Itu hanya dibiayai dari rapat-rapat DPD Kota Kendari. Ya. Selanjutnya, kita juga kemarin lewat permintaan surat dari Kemendagri untuk pengusulan 3 nama pejabat wali kota Kendari, ya. Dan lewat surat itu kita juga sudah tindak lanjut karena aturan juga ini adalah bukan aturan kebijakannya, dan surat juga ini harus kita jawab. Makanya melalui rapat DPD Kota Kendari kita juga sudah meminta dari 7 fraksi DPD Kota Kendari untuk mengusulkan 3 nama. Habis itu kita lakukan perengkian dan lahirlah 3 usulan DPRD Kota Kendari. 3 nama itu, yang pertama Nahwa Umar dan Asmato Seput dan Ibu Nadira, dan itu kita lanjutkan ke pemerintah pusat, dan insya Allah pada hari ini salah satu dari 3 nama yang kita usulkan itulah menjadi PJ Wali Kota Kendari hari ini. Yang kedua, rekomendasi terhadap RKPJ Wali Kota Kendari tahun 2022 pada bulan April yang 2023 kemarin. Ini merupakan bagian tugas-tugas yang kami bilang. Ya, lanjut. Bagaimana dengan pelaksanaan reses? Ya, memang reses ini sudah terjadwal di 3 kali dalam 1 tahun. Karena ini juga merupakan bagian kegiatan DPR di luar masa sidang. Ya, ini reses ini adalah, kalau kita istilahkan, bahwa ini kita jemput aspirasi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat Kota Kendari ini mau datang ke pemerintah Kota Kendari untuk menyampaikan usulannya, atau langsung ke DPD Kota Kendari untuk menyampaikan usulannya. Makanya hak-hak masyarakat yang dijamin undang-undang, punya hak yang sama dan ingin mendapatkan keadilan dalam penganggaran atau pelaksanaan kegiatan pemerintah kota yang bisa mendapatkan anggaran, itu menjadi hak setiap masyarakat. Makanya sesuai dengan sumpah janji yang pada saat kami dilantik, itu adalah salah satunya mengawal aspirasi masyarakat Kota Kendari. Tentu dari 5 dapil yang ada 35 anggota DPRD, itu menjadi tekad dan komitmen kami untuk mengawal aspirasi itu. Sehingga kami melaksanakan reses selama 3 kali dalam setahun dan menjadi wujud dalam bentuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Kendari yang tadi, kalau pemerintah kota 440 dan DPR 2139, itu jangan kita kaget. Karena dari 35 anggota DPR yang turun ini pasti, ya, karena kita dipilih rakyat dan semua bisa menyampaikan kepada kami, bisa melalui reses, bisa melalui kita mengikuti musrembang, ataupun juga bisa melalui komunikasi yang mereka lakukan di DPD Kota Kendari. Itu merupakan bagian yang harus kami teruskan kepada pemerintah kota, karena beban kami masyarakat yang sudah memilih kami, masyarakat yang sudah kami wakili, sehingga teman-teman dari DPD ataupun pemerintah kota, kalau ada kegiatan pembahasan anggaran, itu terjadi gontok-gontokan, terjadi penguatan-penguatan, karena itu bagian tugas dari keterwakilan kami sebagai anggota DPRD di 5 dapil Kota Kendari. Ya, selanjutnya ya tentu hasil-hasil musrembang juga itu selalu kami minta ya di setiap dapil yang ada, dan itu kita tindak lanjuti dengan sinkronisasi yang akan menjadi keputusan DPR dari semua usulan-usulan reses dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kendari itu, untuk kita serahkan kepada pemerintah Kota Kendari. Dalam hal ini
Bapeda untuk dimasukkan SPD atau disandingkan dengan hasil musrembang atau program-program prioritas pemerintah Kota Kendari seperti yang kita lakukan seperti ini. Kami berharap bahwa kalau umpamanya 2.139 tadi ini bisa terrealisasi, maka saya rasa itu adalah merupakan bagian yang memang kami harapkan dukungan pemerintah kota, ya tentu dengan keterbatasan anggaran itu menjadi tugas yang harus kami lakukan agar bagaimana mengkolaborasikan ini dengan pemerintah kota. Tentu kami juga sangat yakin bahwa tidak semua dengan kemampuan keterbatasan pemerintah kota ini bisa kita lakukan semua, tapi sinkronisasi seperti yang disampaikan Kementerian dan Pak Robert tadi bahwa sinkronisasi pemerintah daerah, provinsi dan pusat itu merupakan bagian yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan kehadiran kami juga kemarin di Bappenas itu merupakan bentuk dukungan DPRD Kota Kendari kepada pemerintah kota bahwa apa yang menjadi rencana pemerintah kota, insya Allah DPRD akan selalu bersama dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan minta maaf Pak Robert, kemarin pada saat kita di Bappenas, itu saya menyampaikan bahwa bagaimana ya Kota Kendari sebagai kota jasa dengan ada sumber daya alam yang ada, ya bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Makanya jalan yang ada 50 meter, kalau jarak yang ada ke Morosi sekarang itu 43 kilo, dengan pembukaan jalan dibuka pemerintah kota tinggal 7 kilo setelah tersambung jembatan itu, makanya itu juga merupakan bagian usulan dari pemerintah kota agar jembatan penghubung agar jarak dari Kota Kendari dan Konawe itu bisa terhubung yang pada akhirnya 7 kilo. Saya rasa ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita, yang artinya bisa pabriknya di sana tapi pekerja itu tinggal di Kota Kendari, cari hiburan di Kota Kendari, investasi Kota Kendari, simpan uangnya di Bank Kota Kendari, termasuk ya cari pasangan juga di Kota Kendari. Saya rasa ini adalah potensi-potensi yang harus kita lakukan agar bagaimana tanggung jawab kita terhadap kota juga ini bisa kita maksimalkan. Termasuk kemarin banyak ya jalan-jalan provinsi yang terkadang masyarakat itu berpikirnya jalan Kota Kendari. Salah satunya dari kantor Gubernur Pak Robert dengan pertigaan KM Udin, ya. Tapi melalui Ketua DPRD Kota kemarin, karena juga ini teman kita, maka saya menyampaikan aspirasi ini untuk kita teruskan. Dan insya Allah itu sudah dilakukan perkerasan dan mudah-mudahan tahun ini sudah dilakukan pengaspalan, karena biar bagaimanapun juga ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk kita teruskan sesuai tingkatan dan wewenang tanggung jawab itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelayanan dan bisa dilalui dengan bagus. Selanjutnya saya menyampaikan kesimpulan bahwa aktualisasi peran DPR Kota Kendari dalam pembangunan di Kota Kendari ini tidak ada 3 ya. Adanya kebijakan daerah berorientasi pada aspek pembangunan daerah yang memihak pada masyarakat. Kedua, melakukan skema terkait pembangunan Kota Kendari. Dan ketiga, responsif dan perkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan Kota Kendari yang ini selalu kita lakukan melalui pandangan fraksi-fraksi DPRD atau kata-kata akhir dari setiap paripurna, dari setiap jenjang yang kita lakukan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang sampai kami bisa kita sampaikan kepada pemerintah kota untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan agar bagaimana kolaborasi dan kita bersama-sama semua pihak ya untuk bagaimana Kota Kendari yang kita cinta ini sejajar dengan kabupaten kota lain yang lebih maju di Indonesia. Mungkin itu saja yang dia sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam kemitraan dan kolaborasi dalam tagline Kendari Bergerak. Amin. Nah. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Ketua kita ini. Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Johannes Robert. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini sekedar menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa
Insya Allah di tanggal 5 September nanti Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur akan menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Sehingga memang terkait dengan penyelenggaraan tahapan proses perencanaan ini, terutama terkait dengan Musrembang Provinsi, kami percepat dan insya Allah kami laksanakan di tanggal 20 nanti. Dan kami bersyukur atas support semua kepala daerah termasuk Pak Wali Kota sudah dapat menyelenggarakan Musrembang Kabupaten Kota yang insya Allah terakhir nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara. Dan untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2024 sama seperti dengan Kota Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah selesai mengimplementasikan RPJMD 2018-2023. Sehingga landasan kebijakan untuk tahun 2024 kami merujuk kepada RPD yang saat ini masih dalam status rancangan akhir dan proses penetapan lewat Perkada ke Kementerian Dalam Negeri. Dan tentunya tidak berarti bahwa RPD masih berproses terus kemudian tahapan perencanaan terjadi stagnasi. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, boleh kami melakukan proses perencanaan secara paralel dengan penyusunan dokumen RPD dan tentunya RPD ini akan ditetapkan lebih awal dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan RKPD. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga perlu menjelaskan terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi yang tentunya dilandaskan kepada indikator-indikator pembangunan yang sudah dievaluasi pada tahun kemarin yang tentunya akan menjadi masukan buat kita dalam merumuskan kebijakan di tahun 2024 mendatang. Yang pertama terkait dengan lanjut terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, dan kami lihat tadi penyampaian Pak Wali Kota. Memang di Sulawesi Tenggara saat ini pertumbuhan ekonomi kita memang sempat terjadi kontraksi ketika masa pandemi dan kemudian kembali bangkit dan saat ini di posisi 5,53%. Dan yang menjadi palang pintu kita yang paling utama terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini adalah teman-teman dari Konawe, ya, karena kita lihat dari struktur lapangan usaha ini kan pertanian, pertambangan dan industri pengolahan itu memiliki dominasi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau kita banding tadi dengan Kota Kendari memang masih rendah kontribusinya karena memang masih terimbas dengan adanya pandemi COVID-19 seperti itu, sehingga untuk itu memang perlu ada upaya-upaya kepada kita sekalian untuk bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi khususnya untuk sektor-sektor yang ada di Kota Kendari seperti industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi itu bisa meningkat, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara, karena disadari bahwa angka yang kami sampaikan ini adalah angka agregatif yang dibentuk oleh 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian slide berikutnya terkait dengan tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan tadi untuk Kota Kendari kan sudah luar biasa ya, artinya kinerja yang bagus, dan memang ciri-ciri di perkotaan seperti itu boleh dibilang masyarakat terpancing untuk masuk ke Kota Kendari ibarat suatu magnet atau madu karena memang menjanjikan dengan adanya berbagai macam lapangan usaha seperti itu. Sehingga tadi sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa yang disebut dengan urbanisasi itu menjadi hal yang biasa untuk suatu perkotaan. Dan memang kalau kita lihat bahwa kontribusi kenapa Sulawesi Tenggara angka tingkat kemiskinannya masih jauh di atas rata-rata nasional atau saat ini berada pada angka 11,27%, karena memang paling banyak dikontribusikan pada kemiskinan yang ada di wilayah pedesaan seperti itu. Sehingga memang ini kemudian akan menjadi masukan bagi kami di dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan perencanaan bagaimana supaya di wilayah pedesaan ini ada upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya ini perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Kemudian slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka untuk Sulawesi Tenggara jauh ya, di bawah rata-rata nasional atau saat ini mencapai 3,36%. Nah, tentunya angka ini banyak dikontribusikan oleh kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, sedangkan di kota sendiri cukup tinggi. Kenapa? Yaitu tadi mungkin alasannya karena
kota itu menjadi daya tarik pada masyarakat yang ada di hinterlandnya, sehingga kemudian dengan harapan-harapan tertentu masyarakat datang ke Kota Kendari untuk mengadu nasib, namun tentunya lapangan kerja juga menjadi hal yang utama untuk perlu disediakan oleh kita sehingga bisa menampung terkait dengan tingkat pengelolaan terbuka. Kemudian hal yang bisa kita lihat juga di dalam slide yang di bawah sini terkait dengan grafik, terkait dengan tingkat pendidikan. Dan ini juga sepertinya sangat mempengaruhi kita karena boleh dibilang hampir sebagian besar kalau kita lihat tingkat pendidikan tamat SD maupun tamat SMP itu mendominasi, atau ini menurut data statistik kurang lebih 50% tenaga kerja yang bekerja saat ini di Sulawesi Tenggara itu hanya menyelesaikan tingkat pendidikannya hanya sampai di tingkat pendidikan SMP. Artinya ini sudah dapat disimpulkan bahwa terjadi hal yang gap yang besar terkait dengan kapasitas penguasaan terhadap teknologi maupun tingkat literasi dari masyarakat, sehingga memang wajar saja ketika kita menyandingkan angka-angka ini dengan fakta yang ada saat ini. Kemudian berikutnya terkait dengan indeks pembangunan manusia, saya pikir prestasi sudah luar biasa ya untuk Kota Kendari dan mampu untuk secara agregatif menopang angka IPM provinsi, walaupun sampai saat ini kita masih di bawah rata-rata nasional, tapi mungkin insya Allah sebentar lagi di tahun 2024 kita berharap dengan kolaborasi yang dibangun dengan salah satunya pemerintah Kota Kendari, kita mungkin minimal bisa sama dengan rata-rata nasional seperti itu. Kemudian pada slide berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ini terkait dengan permasalahan atau isu strategis yang akan menjadi landasan bagi kita, pemerintah provinsi, dalam merumuskan tema dan prioritas. Yang pertama terkait dengan tingkat kemiskinan, sudah kami sampaikan tadi bahwa target kita minimal sama atau mendekati atau menurun angka kemiskinannya di tahun 2024. Karena fakta yang ada saat ini sesuai data BPS tahun 2022 pada bulan September, angka kemiskinan kita di 11,27%, sedangkan rata-rata nasional sudah sangat jauh di bawah kita atau rata-rata sebesar 9,57%. Kemudian tingkat pengangguran masih berfluktuasi seiring meningkatnya lapangan pekerjaan pada sektor industri. Artinya kita melihat ini potensi yang sangat luas buat kita karena ada potensi sumber daya alam yang bisa dikelola baik dari sektor pertambangan maupun sektor pertanian dalam arti luas yang menjanjikan untuk penyerap tenaga kerja. Nah, kita berharap investasi-investasi yang dilakukan dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi melalui regulasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat menciptakan peluang-peluang pasar kerja baru untuk menyerap tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya kualitas pembangunan manusia terkait dengan IPM tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita berniat dan bertekad insya Allah di tahun 2024 mendatang minimal kita sudah sama-sama atau mencapai rata-rata nasional seperti itu. Dan tentunya harapan kita sangat bertumpu kepada teman-teman di Kota Kendari dan yang ada di Kota Bau-Bau dan ada beberapa kabupaten lain kira-kira dapat meningkatkan kinerjanya sehingga angka IPM ini yang sebentar lagi sudah mencapai rata-rata nasional itu bisa tercapai. Kemudian terkait dengan kewenangan provinsi, terkait dengan penanganan jalan, ya, infrastruktur, sampai saat ini dari keseluruhan kurang lebih hampir 1.100 km jalan kewenangan provinsi, itu baru kurang lebih 84,11% dalam kondisi mantap. Jadi kondisi mantap ini dalam pengertian teman-teman di KPU-an itu termasuk daerah jalan-jalan yang belum diaspal tetapi sudah nyaman untuk dikendarai seperti itu. Jadi ini masih ada kurang lebih 15% dan ini tersebar di wilayah kepulauan dan juga ada beberapa di kabupaten. Yang paling banyak kalau tidak salah termasuk di Konawe Selatan, karena Konawe Selatan itu salah satu daerah administratif yang memang ruas jalan provinsi sangat banyak dan sangat panjang sehingga memang penanganannya perlu secara bertahap. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi sendiri, kami berharap pada periode 2024 nanti kita sudah bisa bergerak ke angka 6%, karena sebenarnya
sebelum pandemi COVID-19 kita sempat mencapai ke angka 7%, dan dengan adanya pemulihan ekonomi ini kita berharap dengan kolaborasi yang kita bangun kita bisa mencapai angka target 6,09% di tahun 2024 mendatang. Dan kemudian ketahanan pangan juga menurun, saya pikir ini dapat kita aminkan karena memang pasca pandemi COVID-19 itu memberikan dampak perekonomian cukup besar termasuk terkait dengan ketahanan pangan. Dan kita berharap IKP ini minimal bisa mencapai rata-rata nasional yang bisa melampaui IKP tahun sebelumnya yang sudah mencapai 77,06%. Dan mungkin sama dengan Kota Kendari sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, masih rendahnya pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah karena memang saat ini kita masih banyak mengharapkan adanya dana transfer maupun dana bagi hasil. Baik, slide berikutnya, mungkin slide terakhir. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin selaras dengan tema yang disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota. Jadi untuk Sulawesi Tenggara sendiri, setelah kami melakukan sinkronisasi terkait dengan prioritas dan tema pembangunan nasional, yang mungkin nanti mohon izin akan disampaikan juga oleh Pak Direktur, Pak Reudo, kemudian kami mencoba untuk merumuskan tema pembangunan untuk tahun 2024, yaitu percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, yang tentunya kita laksanakan dipayungi dengan 4 strategi atau 4 prioritas. Yang pertama terkait dengan pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif, yang kedua terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, khusus untuk terkait dengan prioritas kedua, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, tentunya ini sudah selaras tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota yang kami hormati, bahwa saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih dalam posisi, dalam arti keprihatinan kita di dalam pengalokasian anggaran. Permasalahan pertama adalah bahwa sejak tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah harus mentunaikan kewajiban terkait dengan pinjaman daerah. Jadi boleh dibilang hampir kurang lebih 500 miliar APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dialokasikan untuk membayar utang dan bunga. Belum ditambah dengan kewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait dengan persiapan pilkada serentak, di mana ada dana hibah yang harus dialokasikan kepada KPU, Bawaslu, dan juga APH. Dan ini tentunya menyedot tenaga anggaran kita. Mungkin Pak Wali, ini yang saya selalu sampaikan ke teman-teman, termasuk ke Pak Direktur, terkait dengan skenario penggunaan DAU yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana di dalam alokasi anggaran di 2023 dan mungkin di tahun-tahun berikutnya ada earmark. Jadi earmark itu mohon maaf Pak Direktur, Pak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, saya selalu sampaikan bahwa di tahun 2003 ini DAU itu terasa di AK. Kenapa? Karena di dalam DAU itu ada earmark yang menyita alokasi kita. Jadi ada earmark itu adalah alokasi anggaran yang sudah ditentukan peruntukannya untuk urusan tertentu. Jadi untuk tahun 2023 ada pengalokasian, padahal sudah ada mandat dari peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, tetapi ada alokasi khusus juga untuk kesehatan earmark, ada pendidikan, infrastruktur, P3K, dan mungkin kalau di kabupaten kota ada terkait desa dan kelurahan kalau nggak salah seperti itu. Sehingga untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa dana transfer ya DAU dari pemerintah pusat untuk pemerintah Provinsi Tenggara yang besarnya kurang lebih 1,5 triliun, ketika dikeluarkan semua hanya kurang lebih tersisa 8 miliar untuk belanja pembangunan. Jadi begitu prihatin untuk sektor-sektor lain tidak terpenuhi, dan kita banyak menyandarkan harapan kita kepada dana bagi hasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Tenggara sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Sepertinya Pak Wali Kota sudah melihat bahwa ini pemerintah provinsi ini sudah mulai parah ini seperti itu. Sehingga kemudian atas inisiasi Pak Wali Kota kemudian mencoba untuk menginisiasi pertemuan dengan Bappenas untuk men-stressing beberapa usulan-usulan terkait dengan potensi strategis yang bisa dikembangkan oleh
pemerintah Kota Kendari yang tentunya akan berkolaborasi dengan provinsi dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dan perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pemerintah provinsi di tahun 2024 mendatang tentunya terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik akan coba kita arahkan kepada sektor-sektor yang terkait dengan permukiman dan perumahan. Karena memang nilainya mungkin kecil tapi akan memberikan dampak yang lebih besar seperti itu. Kemudian hal yang paling penting kedua, ini ada antisipasi terhadap inflasi berkepanjangan, sehingga upaya kita dalam memberikan semacam stimulus kepada UMKM dan seterusnya itu juga akan menjadi kebijakan kita. Dan kemudian terkait dengan infrastruktur, mungkin akan kita lihat infrastruktur prioritas yang mana yang bisa kita tangani. Dan kemarin waktu setelah pertemuan di Bappenas, sempat saya diskusi dengan Pak Rodo, izin Pak Rodo, bahwa nanti sebelum Musrenbang Nasional akan diadakan rapat koordinasi gubernur dengan Menteri Bappenas. Nah, kemarin untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota, Pak Rodo sudah sampaikan, Pak Robert, tolong diskusikan dengan teman-teman Kota Kendari apa yang paling prioritas yang segera perlu ditangani di 2024 untuk kemudian akan disampaikan oleh Bapak Gubernur pada pertemuan Rakorgub di Jakarta. Dan insya Allah izin Pak Wali Kota mungkin nanti akan kami berkoordinasi dengan Bapeda untuk menyelesaikan apa yang menjadi komitmen kita bersama saat sama-sama ke Bappenas. Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Pak Rudo, saya mendahului Pak Rudo nih Pak Direktur, karena saya tadi sampaikan ke Pak Wali dengan Pak Kepala Bapeda, saya mungkin akan izin lebih cepat karena akan ada persiapan konrek untuk wilayah Sulawesi di Makassar besok. Baik, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo, Profesor Arifudin Masud. Kemudian dari sisi penduduk sekira menarik, luar biasa, luas wilayah juga luar biasa. Wilayahnya cuma tadi yang bermukim itu rata-rata di pesisir. Kemudian selanjutnya, lanjut, pertumbuhan ekonomi 3,86%. Minta maaf Pak Robert tadi provinsi 5, ya. Nasional juga 5, nah ini 3, ya. Nanti dipresur lah untuk 2023, mudah-mudahan COVID ini enggak kemana-mana lagi. Sudah duduk di sana enggak kemana-mana. Gini rasio 0,3, saya tidak tahu benar ini, tolong di... Kalau ini tinggi, terancam hidup kita ini semua Pak. Kesenjangan antara bumi dengan langit yang ya bahaya Pak. Mereka itu yang lapisan ini biasanya mencari jalan hidup yang cepat, praktis, singkat, sehingga kita terancam. Syukurlah di Kendari ini kita masih, itu menandakan masih rendah ini. Pak ya, mungkin kenapa kita masih bisa jalan, tidak ragu jam 2-3 malam, enggak. Kenapa? Ini, kalau ini tinggi jangan coba-coba. Ya, terkesan di kota besar lebih mudah membunuh orang daripada tikus. Kalau tikus masih dikejar, kalau orang sudah KO. Kenapa terjadi itu? Jalan pintas. Kenapa? Karena ini tinggi. Tolong ini dijaga dengan baik. Tentu tujuan kita duduk di sini menjaga kesenjangan ini. Kemiskinan. Kita bangga dengan EVM. Ranking 4. Ini deh, saya tidak tahu benar enggak ini. Jogja, Aceh, ini bukan Konawe Selatan ya, Jakarta Selatan. Jakarta. Baru Kendari. Kalau tidak salah setelah itu apa ya? Ada nomor 5 besar itu. Ini rancu ini. IPM-nya tinggi. Tapi kemiskinan, pengangguran, inflasi. Ini yang harus kita rumuskan di sini. Triknya bagaimana? Ada saya tawarkan sebentar. Yang sekian Pak DPR 4.000 lebih, mungkin saya bisa ramu menjadi hanya beberapa poin. Nah ini inflasi tinggi Pak. Saya termasuk tim pengendali inflasi, ada tadi dari Bank Indonesia, dari BI.
turun, real Pak, turun kita di Pasar Mandonga, ini tim saya, ini memang tinggi ini. Tinggi Pak ini. Nah, kemudian lanjut, ya saya kira ini fenomena potret Kendari yang harus menjadi reasoning untuk kita merumuskan program dan kegiatan 2024. Nah, Pak Wali berikan saya tadi ya cukup berbicara tentang ekonomi inklusif. Padahal dua di situ Pak, infrastruktur dan inklusif. Infrastruktur belum baru berbicara umum tadi, nasional, provinsi, tapi kita berbicara bagaimana. Kita kan Kendari ini, kan begitu Pak Wali ya. Nah sekarang saya berbicara sesuai tugas saya ekonomi inklusif. Apa itu ekonomi inklusif? Ini Pak, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemiskinan, bagaimana pengangguran, bagaimana lapangan kerja. Artinya apa? Bagaimana kita tumbuh, miskin turun, nganggur kurang, lapangan kerja tinggi. Itulah inklusif. Ini yang perlu kita pahami konsep ekonomi inklusif. Kalau ini pertumbuhan ekonomi tinggi, miskinnya turun, nganggurnya turun, lapangan kerja turun, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah inilah konsep ekonomi inklusif yang seperti apa yang harus dilakukan pemerintah kota ini. Supaya ini betul-betul terjadi ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Bukan hanya 2024. Kan biasa terjadi. Kita mengeluarkan APBD hanya untuk konsumsi tahun ini. Padahal tahun depan anggarkan lagi. Itu bukan yang berkelanjutan. Tetapi bagaimana kita mengeluarkan APBD tahun ini. Kemudian untuk berikutnya dengan pos program dan kegiatan yang lain. Nanti saya akan jelaskan seterusnya. Nah, pembangunan ekonomi inklusif, tentu tadi kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kemudian ada inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu ya, ini banyak kita punya generasi ini, bonus demografi. Indonesia ini dunia lah, kita katakan terlalu banyak orang produktif sekarang ini. Pertanyaannya sekarang, apakah betul-betul produktif? Umur produktif banyak. Makanya saya bisa miris itu, di lampu-lampu merah itu, sempurna orangnya, ada tangannya, kakinya, kok begini? Ini. Habis umur, ya ini orang-orang yang apatis dengan apa yang terjadi dengan lingkungan. Nah sekarang, bagaimana pemerintah kota itu? Minta maaf Pak Wali, karena sambutannya Pak Wali tadi begitu. Nah ini. Kemudian kredit perbankan. Yang bisa menumbuhkan ekonomi itu salah satunya adalah bank. Alhamdulillah banyak bank di sini. Tapi ada yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai NPL-nya, kredit macetnya macet, tidak bisa beraktivitas, ekonomi menjadi lesu. Ekonomi menjadi lesu, orang kehilangan pekerjaan, kembali kita lagi terancam. Mereka itu mencari hidup, bisa jadi hidup dengan praktis. Kemudian yang kedua, itu ada kontribusi sektor terhadap PDRB. Tadi saya baca kemarin ya Pak ya, kan dari pos, kontribusi terbesar APBD ke PDRB, APD itu adalah pajak penerangan jalan. Ya benar, kenapa? Karena dia di situ nyantol di PLN, coba kalau tidak. Nah saya mau katakan begini, mungkin kita bisa melakukan strategi seperti tadi. Tadi kita semua, saya merasa ini tadi, dan memang faktanya begitu. Kita provinsi juga begitu. Kalau dikatakan Pak Robert tadi, habis 500, habis ini tinggal berapa? Aduh. Nah sekarang pemerintah kota harus cerdas untuk mencari pundi-pundi itu. Contoh, sebentar saya bicara juga di situ. Berbicara aplikasi. Coba bikin satu kewajiban warga kota, ini kalau Anda mau dilayani harus ada ini. Ada ininya itu adalah Anda harus bayar dulu ini. Tentu ada Pak Ketua DPR, ada payung hukumnya, itulah Perda. Nah, jadi
kontribusinya itu memang karena orang bayar listrik nyantol di situ. Kemudian kredit perbankan saya kira ya itu. Pemerintah kota hadir di sini. Kalau menengah ke atas saya kira oke, enjoy. Yang menengah ke bawah. Coba kita di Makassar itu Pak. Di Pantai Losari itu. Gerobak-gerobak itu BRI Pak itu. BRI gerobaknya itu. Artinya apa? Difasilitasi oleh BRI atas mediasi dari pemerintah daerah. Tuh. Kemudian menurunkan kemiskinan, ketimpangan ekonomi. Ini rasio Gini sudah tadi. Pendapatan dengan belanja. Kalau rasio Gininya tinggi, kesenjangan sangat tinggi, pasti tidak sebanding pendapatan dan belanja itu. Konsumsi masyarakat sangat tinggi yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian memperluas akses kesempatan, kapabilitas masyarakat. Nah, ini tadi Pak Ketua Kepala Bapeda Provinsi rata-rata putus sekolah itu hanya sampai SMP SMA tadi Pak ya. SMP. Ini yang apa ya? Kalau ini terjadi 10-15 tahun ke depan daerah kita ini Indonesia lah katakan begitu mau dikemanakan ini. Bagaimanapun juga SDM tidak bisa dilupakan. Itu selalu nomor satu. Karena dialah menjadi roh untuk melakukan aktivitas, memikirkan kemana. Katakanlah Kendari ini kan dibawa. Kemudian infrastruktur dasar, sanitasi air. Nah ini Pak Wali. Saya sudah ada 30 tahun di sini. Yang menjadi klasik itu adalah air. Ini gimana ini? Apakah ada kita bisa sharing, bisa ada investor dan sebagainya. Dan ini saya tahu betul, saya pernah audit Pak. Ini Pak Wali. Jadi ini menjadi, padahal ini menjadi infrastruktur dasar. Dibuka BPS. Ada investor mau masuk, dia lihat itu Pak. Listrik kapasitasnya berapa? Syukurlah sekarang kalau listrik ini surplus untuk sementara. Tapi kalau sudah 2-3 industri masuk, jebol lagi, mati lampu terus kita. Tapi air, mereka butuh air. Investor-investor ini masuk. Sanitasi, ya tadi kita ke Morosi, tadi ada disinggung. Coba kita lewat-lewat di Morosi itu, sanitasinya seperti apa? Ya, tapi mungkin karena awal ya itulah yang terjadi. Kita lihat ya. Kemudian selanjutnya, coba lanjut. Yang mana yang dimaksud pembangunan berkelanjutan? Sekira ini tadi saya memaknai tadi apa yang dikatakan Pak Ketua Bapeda Provinsi bahwa kita ini tidak fokus dengan infrastruktur, banyak hal yang harus kita bangun sehingga itu saling ada keterkaitan. Itulah keberlanjutan. Jadi tadi bagaimana kita membangun, ada pundi-pundi, ada sektor-sektor ekonomi tertentu kita tingkatkan, di lain pihak ada sektor yang lain yang berpengaruh di situ. Apakah itu jasa, perdagangan, dan manufacturing. Mungkin juga ini bisa di dalam menyusun ke depan, tapi ini ke depan. Jangan kita menjadi kota jasa, Pak. Kenapa tadi Pak Ketua Bapeda singgung Konawe? Konawe Pak ya? Ya karena dia menyuruh industri di sana. Malah di sana sudah mau membentuk apa? Kawasan industri terpadu. Di mana di dalamnya di Morosi bukan hanya industri, mau membangun pelabuhan, membangun wisata dan sebagainya. Itu sementara dirancang. Saya ceramah kemarin dengan 3 hari lalu di situ, sudah berpikir di situ. Nah jadi ya apalagi posisi kita di sini, ya ini juga menjadi tantangan sebenarnya. Apa posisi kita? Coba kalau kita naik pesawat dari Jakarta. Pernahkah kita bertanya, Bapak mau kemana? Pasti tujuannya Kendari, karena bukan daerah transit. Mungkin itu juga jadi satu problem. Jadi ya susah juga. Tapi bagaimana kita mendatangkan industri di sini? Kemudian selanjutnya, coba lanjut. Masih ada waktu Pak ya? Waduh, masih banyak ini. Isu pembangunan nasional saya kira ini pertimbangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, tren potret kemiskinan, program yang berbasis masyarakat.
kemudian ketimpangan antar wilayah ini, ketimpangan antara wilayah. Itu tadi, saya bicara Kendari, bukan Sulawesi Tenggara, bukan Indonesia. Tadi pesisir banyak. Nah pertanyaan sekarang, program yang kegiatan yang bapak-bapak, Pak Desa, Pak Lurah dengan Pak Camat itu, apakah sudah tersentuh di pinggir sana itu? Padahal bisa jadi tambah ada di sana, apa ada di sana yang justru memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Memang PBB-nya sedikit, tapi hasil dari situ dijual kena pajak, berantai terus. Walaupun dari awalnya hanya produksi dari tambak, sementara hasil pembangunan tidak dinikmati di sana. Itu semua dalam merumuskan nanti mungkin menjadi pertimbangan, itulah sehingga ini kita musrembang. Kemudian selanjutnya dipercepat. Ya, saya bicara Kendari. Ini hasil pengamatan, Pak, bukan penelitian. Saya takut ada ketua penelitian saya dari WHO, bukan kajian akademis ini, bukan. Pengamatan. Pertama, pengangguran usia produktif. Saya dari Bau-Bau, Pak. PP, penuh kapal, Pak. Saya tanya anak-anak muda itu mau kemana? Mau ke Kendari untuk cari kerja. Nah, ini. Jangan heran kita tadi itu, angka itu sangat tinggi. Jadi pengangguran usia produktif. Itu tadi yang bonus demografi. Tenaga kerja tidak sebanding dengan upah. Jadi masyarakat tidak bisa berdaya. Kemudian skill, kompetensi, pendidikan dan kebutuhan. Nah ini Pak, saya pernah melalui orang Cina di Morosi itu, dia ngomong begini, bagaimana kita tidak ambil alih? Karena mereka tenaga kerja di sini tidak bisa kompetensi, skill yang diakui tentang itu. Tidak ada. Kita hanya tenaga saja. Keahlian itu, kompetensi itu kita tidak miliki. Jadi bukan saya bela dia, tapi di sisi lain, ya saya di Palembang, dia yang ikat-ikat bus, saya tanya sopirnya, kok bisa begini? Mana pribumi? Ini Pak, dia tidak tahu Pak caranya. Itu ada ikat-ikat besi aja ada sertifikasinya. Nah, bisa jadi pemerintah kota hadir di sini. Kemudian iklim investasi, law investment. Saya kira ini belum kita ini. Alhamdulillah kita aman di Kendari. Begitu ada terjadi responsif sangat cepat. Kalau tidak, investor tidak mau kasih ini. Itu terjadi di sana industri. Itu dikasih begini, pecat di sini, tidak dia papain, nggak mau masuk di sini kalau itu yang terjadi. Tapi oke lah, saya lihat sangat responsif untuk kita di Kendari ini. Daya saing UMKM ini juga perlu, daya saing UMKM kita harus bina dengan baik. Itu ada ketuanya UMKM Sulawesi Tenggara ini. Mudah-mudahan bisa bersinergi pemerintah kota memberikan masukan. Inklusi keuangan. Kemudian layanan perbankan dan ATM. Ini ATM. ATM ini saya lihat sudah mulai hilang-hilang ini Pak. Perbankan saya tidak tahu ini. Coba Bapak amati. Itu apa? Berpengaruh dengan sektor ekonomi Pak. Memutus mata rantai. Orang sekarang berbisnis digital. Mau antri bank nggak butuh waktu lagi. Saya tidak tahu Pak Wali ini. Bisa dilacak ini Pak dengan perbankan. Berpengaruh dengan kita semua ini. Jangankan kita, apalagi pengusaha. ATM Pak. Kenapa bisa itu? Ini berpengaruh dengan ekonomi Pak. Melakukan transaksi lagi nggak perlu kita lihat uangnya lagi. Nggak perlu pergi antri. 1 detik, 1 menit selesai transaksi. Nah. Kemudian air bersih, sanitasi lingkungan, bencana. Saya kira ada semua tadi ini sudah disinggung menjadi perhatian kita. Ini arus urbanisasi. Sudah tadi itu pemicunya Pak ya. Jadi salah satu pemicunya ya mereka yang dari sana luar masuk cari kerja di sini, begitu datang sensus apa sudah berdampak di sini. Cuma ada juga bagusnya sebenarnya. Ada bagusnya. Apa bagusnya? Kalau itu banyak. Ya, yang saudara-saudara kita yang biasa antri itu semakin banyak juga di kantor pos. Dengan pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan kemiskinan, sudah tadi. Masalah sosial, sudah tadi, pengangguran. Kemudian, ini berbagai sektor ekonomi belum merata. Jadi, itu tadi, sentra-sentra pundi-pundi yang bisa bisnis, bisa tersentuh harus kita ciptakan. Terjadilah ketimpangan. Pelayanan dasar itu tadi terutama kelompok miskin. Jadi Pak Lurah ada di sini, tolonglah diperhatikan itu.
yang menengah ke bawah itu kecil-kecil, kira-kira program apa dan kegiatan yang apa yang harus dilakukan itu sehingga kita bisa berdayakan mereka, bukan tambah tenggelam. Jadi minta maaf Pak Wali, saya juga posisi sebagai akademisi yang ngomong-ngomong seperti itu sedikit-sedikit. Ya, ada check and balance. Kemudian kedua, wilayah kontribusi fiskal justru terjadi ketimpangan kemiskinan. Itu tadi, banyak memberikan kontribusi di wilayah sana, tapi justru masyarakatnya banyak miskin. Ini pertanyaan. Kenapa bisa di situ? Nah, pemerintah harus mengalokasikan anggaran, program dan kegiatan ke situ. Oke, masih bisa sedikit, masih ada 3 slide kayaknya nih Pak. Oke, dua. Ini belum ini Pak. Kendari nih, pembangunan ekonomi inklusif Kota Kendari suatu solusi. Tadi problem. 1, kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan. Sudah tadi. Perlindungan sosial. Nah, walaupun kalau saya sih perlindungan sosial ini jangan kasih uang. Kasih uang belum sampai di rumah sehingga minum kopi di warkop habis. Bagaimana diciptakan ya sehingga masyarakat ini nanti bisa berjanjang pelatihan apa sehingga bisa ditularkan ke yang lain. Insentif isi usaha ini Pak, saya kira ini sudah ada. Cuma saya tidak tahu yang dibawa itu mall pelayanan. Mall pelayanan ini apakah sudah bersinergi satu dengan lain? Saya mau urus perizinan, nggak usah lagi minta KTP, tinggal 1 tombol, oh ya udah Bapak ada KTP. Oh Bapak mati KTP-nya, apa udah begitu? Ini digitalisasi sekarang ini. Kalau investor mau masuk, itu semua menjadi salah satu perhatian. Jadi mungkin bisa diciptakan satu sinergitas dari sebuah mall-mall pelayanan itu. Sehingga tidak perlu lagi bawa surat ini, bawa surat ini. Semua ada di situ. Kemudian memperkuat UKM termasuk ekonomi kreatif. Ini yang milenial ini. Tenaga terampil. Ini Pak, milenial saya singgung sedikit. Saya dari Makassar Pak, naik perahu di apa itu? Di Levante Losari. Yang punya yang itu patungan anak-anak milenial ini Pak. Coba, tidak seberapa modalnya. Nah, itu. Kemudian tenaga terampil sertifikasi sudah, pembangunan pelayanan infrastruktur, saya kira itu penguatan ekonomi lokal, apa yang menjadi budaya kita di sini. Oke, kalau ada tamu di UHO itu ada tamu, dia hanya begitu lihat apa lagi makanan khas kita, sinonggi. Apa ini? Justru yang dia tahu pepeda, padahal itu dari Papua. Berarti kita belum membumi ini. Nah, bagaimana caranya? Ya minta maaf waktu Pak Dr. Asrun wali kota muncul ini, tapi hilang. Apa namanya itu ya? Di boli-boli banyak di sudut-sudut jalan itu. Sikato, betul. Kemudian pengendalian migrasi penduduk. Ini yang tadi banyak datang itu. Tidak bisa, susah dihindari ini. Memperluas jaringan dan konektivitas. Ini Pak Wali. Barangkali bisa koneksi dengan Telkomsel ini Pak. Di daerah UHO di sana itu tercari tribal. Kenapa? Terlalu banyak katanya orang berminum itu. Apa dampaknya? Bagaimana dengan pengusaha yang online menjual itu? Kira-kira berapa keuntungan yang hilang itu? Nah mungkin ya itu pemerintah kota bisa ya tidak tahu apakah harus dianggarkan atau apa. Kemudian nilai tambah produk lokal. Saya kira ini menjaga sebilas pangan, meningkatkan pelayanan dasar, listrik, air. Kemudian ini tadi menjaga keberagaman. Ya. Ya, keberagaman ini sangat penting. Kemudian gagasan konstruktif. Perekonomian kota yang didopang oleh sektor jasa, konstruksi dan peragama mestinya diarahkan pada kebijakan Pemda, tanda petik Pemda, mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Jangan hanya datang di sini cari uang, kemudian dia bawa keluar. Berarti uang kita keluar, tidak bergulir di Kendari ini. Maaf. Kemudian selanjutnya menyiapkan SDM. Hilirisasi UKM berbasis wisata. Apa artinya ini? UKM merajalela di mana-mana Pak. Kenapa kita tidak bikinkan satu? Di Mataram itu Lombok, tidak ada lokasi, pemerintah kota sewa 10 tahun Pak, baru dia bangun di situ. Sehingga begitu ada tamu atau siapa, pergi makan di sana, ada di sana dikumpul. Untuk apa? Satu, PAD pasti ada.
Saya pernah teliti Pak, sepanjang bypass sampai Kendari bis, berapa jebol PAD kehilangan seharusnya dipungut di situ. Pedagang sektor non-informal. Apalagi sekarang, banyak kan pasar-pasar kecil di pinggir jalan, tidak kena PAD, itu jebol itu Pak. Harusnya kita lokalisasi, jangan Anda menjual, samping ada kemacetan, Anda juga seperti itu bisa kita sehingga pundi-pundi itu. Sehingga tadi dikatakan kita terlalu banyak memang netek dengan pemerintah pusat. Pak Robert tadi sudah katakan itu. Kuliner, insentif. Karena ini banyak menyerap tenaga kerja perkotaan Pak. Ini kuliner, banyak kalau malam, luar biasa. Saya tidak tahu apakah itu ada PAD-nya. Saya biasa tanya, ada Pak? Ada. Kapan ditagih? Biasanya 1 kali 1 minggu Pak. Nah ini semua. Selanjutnya, menjaga lingkungan agar fungsi kota sewilayah huni tetap berjaga. Ini wilayah huni. Menjaga lingkungan. Potensi kemacetan dan bencana banjir sudah saatnya dinipasi, early warning. Ini kemacetan Kendari sudah mulai. Saya lihat sudah mulai ada jalan-jalan baru dibangun. Pemanfaatan infrastruktur ekonomi seperti pasar untuk memberikan multiplier effect. Ya, ini pasar-pasar. Ya, itu juga menjadi ikon. Ini Pak, pasar baru dijadikan sentral elektronik, handphone atau sentral lainnya. Supaya kalau mau beli HP, piku di sana. Beli televisi, pergi di sana. Bisa enggak itu? Di Makassar ada, mau beli ini, pergi Penaikan. Mau beli ini, pergi di sini, pergi. Nah, sama kan? Ya, enggak usah lah di potret Jakarta. Tapi barangkali kecil-kecil bisa. Apalagi kita lihat sekarang, seperti pasar baru, ya belum maksimal. Pengusaha tidak mau ke situ. Justru banyak di pinggir-pinggir jalan yang sesungguhnya itu adalah PAD-nya pemerintah kota. Boulevard, dekat retensi dijadikan sentral UKM. Bisakah UMKM pindah di sana dekat boulevard? Samping orang berbelanja di sana, dia juga menikmati objek wisata yang saya lihat di situ hari Minggu, Sabtu sudah ramai. Datang pedagang, ya pungut lagi PAD. Tapi kita fasilitasi. Kenapa kita harus fasilitasi Pak? Pemerintah kota hadir. Seharusnya pemerintah kota menyiapkan. Hadir pula secara online Direktur Regional 2 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Muhammad Roudo. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan dan permohonan maaf Bapak. Sekali lagi permohonan maaf karena hari ini kami harus memfinalisasi RPJP nasional Bapak secara draft untuk disampaikan ke dalam sidang kabinet hari Senin atau Selasa. Kami juga belum bisa hadir secara langsung, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna kehadiran kami. Sebelum kami beranjak ke dalam paparan yang kami akan coba sampaikan ringkas. Yang pertama, terima kasih Pak Robert. Jadi kami memang setelah pertemuan dengan Pak Wali Kota bersama Pak Deputi di Bappenas, pertama kami mengapresiasi bagaimana kolaborasi dan kompaknya antara antara kota, provinsi maupun pemerintah pusat begitu ya, sampai Ditjen Bina Bangda itu hadir di Kementerian PPN Bappenas. Itu mudah-mudahan jadi modal utama bagi kita untuk bersama-sama mendorong Kota Kendari. Yang kedua kami titipkan begitu untuk proses Rakorbuk Pak, itu yang mungkin rencananya akan dilakukan di awal bulan April begitu ya, bersamaan mungkin ya Pak, bersamaan dengan Musrenbangnas RPJP nasional, RPJPN itu ada di 3 wilayah rencananya, itu masih belum ditentukan daerahnya. Kami sangat berharap Bapak Gubernur nanti bisa menyampaikan secara langsung kepada Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas dan Rakorbuk, terutama mengenai isu-isu maupun usulan-usulan terkait dengan pembangunan di Kota Kendari. Yang harapannya nanti bisa direspon dan ditindaklanjuti mungkin dalam penyusunan rincian output dan sebagainya. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari apa yang disampaikan Pak Deputi, saat ini kami sedang menyusun konsep dan juga mungkin persiapan dalam rangka penyusunan master plan untuk 40 kota sebenarnya, ini arahan Bapak Presiden, tapi kami mulai dulu dengan 22 atau 23 kota, di mana salah satunya mencoba menata kawasan untuk di Kota Kendari ini.
Oleh karena itu nanti kami mohon ini termasuk di Kota Kendari begitu ya Pak, ada beberapa wilayahnya juga. Kami mohon sekali nanti kerjasama dan mungkin mohon maaf kalau kami nanti sering merepotkan Bapak Ibu untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan penyusunan master plan yang bukan hanya di Kota Kendari tapi juga di beberapa wilayah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama ingin kami sampaikan, next, mungkin paparannya, izin kami juga tidak akan mengambil waktu terlalu banyak Pak, karena waktunya juga sudah pukul 10.30 di sana. Saya yakin nanti Pak Robert juga ada kegiatan lain gitu, silakan Bapak, saya cuma titip itu saja nanti di rapor group. Next, lanjut saja, lanjut. Nah ini Pak, yang pertama yang sebelumnya, yang pertama ingin kami sampaikan, ini cita-cita kita Pak di dalam RPJP nasional yang tentunya tidak mungkin bisa tercapai apabila tidak didukung oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Kami sangat berharap gitu ya, kita sudah bisa keluar dari middle income trap di tahun 2043 dengan GNI per kapita sekitar USD 11.332 US dollar ya. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri gitu, dan ini kami juga tidak bisa melakukan apabila tidak didukung oleh daerah khususnya provinsi, kabupaten, kota. Kemudian kalau boleh lanjut ke slide 5. Di dalam prioritas pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2024, ini ada beberapa yang kami highlight itu untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Misalnya terkait dengan daerah DPP ya, di sini misalnya DPP Wakatobi. Tapi ada juga dalam konteks pengembangan kawasan perkotaan, itu Kota Kendari menjadi salah satu kota yang didorong gitu ya, sebagai kota besar yang didorong di wilayah Sulawesi, yang tentunya ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. Nah, hanya saja kita juga dihadapi beberapa isu-isu ya, baik yang isu secara global, misalnya stabilitas politik, global, perang Ukraina-Rusia, kemudian isu nasional, efek resesi global, kemudian isu lokal, ada bencana, daya dukung lingkungan, bagaimana kita memulihkan ekonomi, dan mungkin ini juga dengan 4 arahan Presiden, Pak, bagaimana mengurangi prevalensi stunting, mungkin menghapuskan kemiskinan ekstrim, mempertahankan atau mengendalikan tingkat inflasi, dan mendorong investasi. Termasuk di sana nantinya kita bisa menyelesaikan beberapa program kegiatan yang belum selesai di tahun 2024. Kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa agenda 2024 yang ini membutuhkan pendanaan, misalnya penyelenggaraan pemilihan umum serentak, termasuk nanti akan ada jajaran pemerintahan baru, legislatif, presiden, dan kepala daerah. Nah, selanjutnya juga bagaimana pemindahan IKN dan tahap awal berlanjutan pembangunan tetap didorong. Sehingga kami mengusulkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari, itu bisa mengambil peran dan menangkap potensi dari hadirnya ibu kota Nusantara tersebut. Di slide 9, ada beberapa tantangan tadi yang kami sampaikan, dan ini menjadi landasan awal begitu ya untuk penyusunan RPJMN selanjutnya. Jadi ini menjadi titik tolak bagaimana arah 20 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan. Tahun 2024, seperti disampaikan Pak Kepala, itu untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini temanya. Ada beberapa sasarannya, misalnya pertumbuhan ekonomi kami harapkan 5,3 sampai 5,7, tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5, tingkat pengangguran terbuka 5 sampai 5,7 dan sebagainya. Yang ini sebenarnya kami sudah mendiskusikan dengan Pak Robert nih, dan alhamdulillah sebagian besar rasanya begitu ya, yang target yang dituliskan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan itu sudah lebih optimis gitu dibandingkan dengan yang target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Misalnya di Sultra itu target pertumbuhan ekonomi 6,6 sampai 6,8, kemudian target pengangguran terbuka 2,8 sampai 3,5 dan kemiskinan 9,5 sampai 9,8. Oke, kalau boleh kami lanjut sedikit di slide 16. Nah, kalau kita lihat slide 16, konstelasi kedudukan dari Kota Kendari terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara
ini kami rasa-rasanya sepakat ya apa yang disampaikan kemarin oleh Pak PJS Wali Kota langsung dalam hal ini, bahwa kedudukan Kota Kendari ini dilewati oleh koridor-koridor pertumbuhan, masuk sebagai kota sedang, sebagai pusat kegiatan nasional PKN Kendari, dan ada 9 fokus di tahun 2023 yang misalnya mulai dari penguatan sistem peringatan dini, akses air minum, sampai pengembangan mungkin destinasi pariwisata. Dan kemudian kalau kita lihat Kota Kendari secara kewilayahan, ini posisinya sangat strategis sebagai hub transportasi maupun distribusi barang dan jasa, dan memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan kawasan strategis. Ada KAI Konawe, KAI Kendari, Pelabuhan Perikanan Samudra. Berbagai potensi ini didukung dengan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dengan Bandara Internasional Haluoleo. Kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya, indikator makro Kendari menunjukkan perbaikan. Ini merupakan IPM tertinggi ya kalau untuk Sulawesi Tenggara, dengan persentase penduduk miskin terendah. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk jumlah TPT-nya. Nah ini kan masih menempati posisi kedua tertinggi nih Kota Kendari. Nanti mudah-mudahan itu bisa dengan berbagai proyek ataupun proyek pembangunan di Kota Kendari bisa mengurangi tingkat pengangguran terbukanya. Kemudian distribusinya masih didominasi sektor konstruksi, perdagangan besar, dan juga ada sedikit pertanian ya, sekitar 12,72%, tadi disampaikan oleh Pak Robert. Dan kalau dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, dari PDRB menurut harga konstan, ini salah satu yang tertinggi, mungkin bersama-sama dengan Kabupaten Kolaka ya. Kemudian dari tingkat pengangguran terbuka, ini yang masih perlu menjadi PR bagi kita bersama untuk Kota Kendari, karena ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian juga dengan tingkat kemiskinan, ini salah satu yang kita apresiasi, bagaimana ini yang paling rendah dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Sultra. Begitu juga indeks pembangunan manusia yang merupakan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dilihat dari kebijakan perkotaan nasional, ini ada beberapa isu di Kota Kendari, misalnya terkait dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sebenarnya ini sudah dapat begitu ya dilakukan perbaikan di mana-mana oleh PJS Wali Kota dan kemudian oleh Pak Kepala Bapeda. Misalnya dari sisi regulasi, dari sisi kelembagaan dan sisi pembiayaan, mudah-mudahan ini bisa didorong lebih lanjut, terutama dari sisi pembiayaan. Mudah-mudahan Kota Kendari di samping mengoptimalisasi misalnya dana transfer, dana APBN, juga bisa mencari sumber-sumber pendanaan yang baru. Kalau kami catat dari isu Kota Kendari, itu ada beberapa isu ya, isu lingkungan, sedimentasi Teluk Kendari akibat pertambangan mungkin di hulu sungai, pengelolaan drainase persampah, pengelolaan permukiman yang masih belum efisien yang mengakibatkan banjir, konektivitas antar Kota Kendari dengan daerah sekitarnya, dan kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk IKB 2022, Kota Kendari itu sudah lebih tinggi gitu dari nasional, nilainya 68,21. Yang perlu mendesak dibenahi secara keseluruhan adalah keamanan, lingkungan, informalitas, dan inklusi keuangan, dan komitmen pelayanan. Nah ini kalau kita lihat peningkatannya dan masing-masing dimensinya untuk bisa terus ditingkatkan. Misalnya terkait dengan komitmen pelayanan yang masih nilainya rendah gitu ya, 21%, informalitas dan keuangan, keamanan lingkungan, dan sebagainya. Berikut target Kota Kendari yang harapannya kalau kita lihat dari capaian 2022 rasanya sih sudah lebih tinggi ya untuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbukanya juga lebih baik, kemudian tingkat kemiskinan agak sedikit lebih tinggi, kemudian rasio Gini-nya juga masih lebih tinggi sedikit, sedangkan indeks pembangunan manusianya mungkin sudah masuk ke dalam range. Bagian terakhir, bagaimana melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional. Kalau boleh, kami lanjut ke slide 28. Ini dalam konteks RPJMN dan RPJMD, kita mencoba menyelaraskan target-target pembangunan daerah yang tadi disampaikan, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan indeks Gini. Dan juga pada sisi yang lebih mikro,
Kita akan mencoba menyesuaikan antara bagaimana prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah dan juga major project dengan program kegiatan daerah. Nah, kemudian harapannya begitu ya, ada sinergi pembangunan antara pusat dan daerah begitu. Mohon maaf, kami mengambil contohnya misalnya di slide 31 itu dalam kasus Danau Toba saja di Sumatera Utara, bagaimana antara APBN, kemudian DAK, kemudian mungkin dengan dana tugas pembantuan dan lainnya, termasuk APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, itu bisa terintegrasi antara dengan lainnya. Misalnya saja dalam pembangunan kawasan sentra produksi pangan, ataupun dalam pembangunan kawasan pariwisata nantinya itu bisa diintegrasikan dan dikeroyok bersama oleh pendanaan baik dari APBN, APBD atau bahkan yang lebih luas gitu, yaitu dengan pendanaan lainnya. Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa sasaran prioritas pembangunan RKP tentu ini diharapkan menjadi acuan dokumen perencanaan ya untuk tahunan dari kementerian lembaga, sinkronisasi, kolaborasi perencanaan pembangunan, termasuk integrasi pendanaan itu menjadi penting dalam mendukung pembangunan Kota Kendari. Nah, ini harapannya pelaksanaan major project, percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional Kota Kendari itu bisa dimanfaatkan secara optimal, baik yang dari tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Kemudian keterlibatan para pihak dalam pencapaian target pembangunan itu menjadi sangat penting. Dan terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur dasar itu menjadi hal yang esensial dalam mewujudkan Kota Kendari sebagai hub konektivitas regional Sulawesi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kami kembalikan ke Pak Kepala Bapeda Pak Rius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak. PJ Wali Kota dalam Musrembang tingkat Kota Kendari ini menyebutkan ada 440 usulan prioritas dan 239 usulan pokok pikiran DPRD. Ya, apa daya tariknya? Ya mungkin ini kalau bisa, saya kira Teluk Kendari sudah ada perencanaan sebelumnya. Kita jadikan sebuah kawasan yang betul-betul indah dilihat oleh semua pihak. Bahkan dulu kita pernah, saya mohon maaf ini, kita pernah beriming-iming membuat satu semacam akuarium raksasa di Teluk Kendari, dan tidak ada di Indonesia. Kalau ini yang terjadi, ini kebetulan kita mungkin ada kota kembarnya, Kendari mungkin masih ada sekarang dengan kota di Perancis. Di sana pendapatan daerahnya itu kota La Rochelle, kota kembar Kendari, 30% dari situ. Nah, mungkin ini kiat-kiat kita bagaimana meningkatkan PAD kita. Kemudian dari sektor sosial, mungkin ini terkait dengan peningkatan SDM. Pak Wali, mungkin saya selaku Ketua KONI, kami ingin memimpikan bagaimana sarana-prasarana olahraga yang ada di Kendari ini itu bisa meningkat. Misalnya stadion, memang kita punya stadion tapi milik provinsi. Nah, mungkin bisa berkolaborasi yang ada di provinsi, ya mungkin bisa kita kerjasama. Tetapi mungkin yang belum ada adalah pusat kegiatan olahraga permainan, misalnya voli. Ya, kita pernah memimpikan kalau bisa pertandingan atau event nasional voli di sini sudah bisa di Kendari. Kalau ini yang terjadi maka juga menghasilkan pendapatan daerah, termasuk olahraga bela diri. Mungkin itu. Yang berikutnya. Ini yang banyak juga berkecimpung terhadap milenial kita adalah kebudayaan. Jadi kita belum punya gedung kesenian, walaupun ada provinsi, mungkin bagaimana caranya kita kerjasama supaya lebih efektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, baik selaku Ketua KONI maupun masyarakat. Sebenarnya masih banyak karena waktunya agak kurang, maka mohon maaf Pak Wali, apa yang saya sampaikan ini menjadikan saran, dan tentu itu wujud dari perasaan saya, karena dulu dikatakan kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Iya. Yang hadir. Terima kasih. Sebenarnya saya sangat apresiasi ini Pak Wali, sesuai dengan Musrembang ini adalah Permendagri 86 tahun 2017 ini amanah. Saya baru sebagai anggota DPR, saya sudah hampir 4 tahun ini baru mengikuti Musrembang yang sampai sedetail ini. Ya, saya apresiasi Pak Wali, benar. Di mana ini sustainable karena hadir pemerintah pusat
Karena percuma kita musrembang kalau pemerintah pusat tidak menyahuti ini. Olehnya itu saya harap Bappenas didengar benar ini aspirasi daripada teman-teman Kota Kendari. Jangan sampai hanya dicatat terus tidak diapresiasi gitu loh. Ini yang kita harapkan. Banyak sebenarnya Pak Wali yang harus menjadi masukan, tapi karena waktu juga saya berharap hanya mudah-mudahan nanti pusat industri yang ada di Abeli itu betul-betul dipersiapkan, baik masalah SDM sehingga pengangguran yang tadi kita harapkan tidak terjadi. Utamanya kita harus mempertanyakan kepada teman-teman yang akan membuka usaha itu, tenaga kerja apa yang diinginkan gitu loh. Tingkat terus dia punya tamatan apa? Karena memang kalau pengangguran itu kan urbanisasi kita bisa kita tahan. Tapi harus kita tahu daripada teman-teman yang akan membuka di sana usaha, apa yang diinginkan, tenaga apa, sehingga kita bisa mempersiapkan. Ada balai latihan kerja, jangan sampai pelatihan-pelatihan itu hanya lewat sementara. Yang akan bekerja itu bukan orang-orang dari Kota Kendari Pak, tapi dari luar Kota Kendari. Nah karena kita dikala oleh skill. Nah itu yang saya berharap, saya juga memberi masukan kepada Dikmudora, kalau banyak di sini teman-teman yang SMP penganggurannya, jemput bola lah, memang dipermudah tapi jemput bola lah. Masyarakat itu kan segan untuk datang untuk bisa mendaftarkan anaknya untuk mendaftar menjadi apakah itu ada paket C, paket B ataupun dari beberapa program Dikmudora. Kita harapkan jemput bola datang ke masyarakat untuk menghimbau mereka untuk bisa tidak sampai putus sekolah. Itu yang mungkin diharapkan Pak Wali. Dan beberapa perekonomian saya harap ini sudah baik sekali. Kita di DPR sebagai fungsi pengawasan Pak Wali, bukan sebenarnya 2.000 saja sesuai dengan tadi gambaran Pak Ketua bahwa 2.000 aspirasi, sebenarnya banyak sekali. Tapi kan kita menjadi skala prioritas saja yang bisa menjadi menunjang teman-teman pemerintah kota dalam hal mengembangkan program RPJMD-nya. Saya rasa itu Pak Wali, mudah-mudahan ini didengar oleh Bappenas dan ditindaklanjuti, dan saya berharap banyak program-program yang ke depan di DPR kami permudah, kami akan support sesuai dengan kita punya fungsi. Terima kasih. Jujur saja bicara mengenai forum anak tidak lepas dari dua fungsi, yakni 2P, pelopor dan pelapor. Kami Forum Anak Kota Kendari telah banyak mengukir prestasi, karya dan juga kegiatan-kegiatan. Bahkan kegiatan kami telah dinotis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan tahun kemarin alhamdulillah kami Forum Anak Kota Kendari mendapat predikat sebagai forum anak terfavorit se-Indonesia. Nah, di sini ada beberapa usulan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, dinas-dinas serta OPD terkait yang telah hadir hari ini. Yang pertama mengenai forum anak sendiri, yang mana forum anak Kota Kendari ini kami sangat senang sekali berkegiatan. Kami juga membuat kegiatan mandiri. Tetapi di sini yang saya sayangkan adalah kurangnya keterlibatan kami forum anak di dinas-dinas dan OPD terkait. Dan yang saya rasa dinas-dinas dan OPD terkait ini yang dapat kita bekerja sama. Namun di sini saya ingin meminta dan mungkin dapat direalisasikan agar kami Forum Anak Kota Kendari dapat memaparkan mengenai program kerja kami di dinas dan OPD terkait di Kota Kendari. Nah, kami akan memaparkan semua program kerja kami di dinas dan OPD terkait dalam 1 tahun untuk memberikan kepada setiap OPD agar program kerja kami, jika semisalnya program kerja kami ini sejalan dengan OPD, mungkin kita dapat saling membackup. Maksudnya di sini adalah agar kami tidak dibilang lagi seperti meminta-minta atau mengemis lagi kepada OPD dan dinas terkait dana, karena apalagi kami Forum Anak ini tidak memiliki anggaran khusus, kami jalan sendiri, tetapi kami juga dituntut untuk memenuhi seluruh indikator kabupaten kota layak anak. Nah, di sini saya juga ingin memberitahukan bahwa kami dari Forum Anak sendiri meminta bantuan dari dinas lain, karena di sini kita seluruh OPD adalah gugus tugas, yang terkait. Seluruh usulan musrembang muncul dari aspirasi masyarakat, proses tahapan perencanaan tingkat kelurahan, kecamatan, forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan musrembang RKPD tingkat Kota Kendari. Untuk menjawab tantangan ke depan, pemerintah Kota Kendari menerapkan pola perencanaan prioritas melalui peningkatan daya saing ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas hidup, penguatan sistem ketangguhan kota, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien,
peningkatan ketertiban umum, dan pencegahan konflik sosial. Untuk mendapatkan RKPD yang berkualitas, terintegrasi, dan responsif, dibutuhkan jalinan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder, dan dalam program jangka panjang, pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan Kota Kendari sebagai role model pengelolaan perkotaan berkelanjutan yang berperan sebagai bagian konektivitas regional Sulawesi dengan pemerintah pusat melalui Bappenas.